Selamat malam Kak Sigit, Kak Andre, serta teman-teman. Perkenalkan saya Tesalonika Putri Kinanti, NIM 41 2020 010. Hari ini saya akan membahas tentang mutagenesis pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan permanen urutan DNA suatu organisme yang terjadi akibat adanya aksi oleh agen mutasi atau kesalahan selama proses replikasi DNA. Menurut Madigan et al. 2012 dan Anon 2020, mutasi ini merupakan fenomena biologi yang penting karena perubahan materi genetik ini dapat diturunkan dan mengubah frekuensi gen dalam populasi. Peristiwa ini merupakan sumber terjadinya semua variasi biologi dan bersama dengan mekanisme perpindahan genetik, menyebabkan variabilitas genetik yang dapat mengarahkan ke evolusi. Pengamatan jenis-jenis mutasi pada Drosophila melanogaster. Mutasi dapat menyebabkan fungsi pada produk suatu gen berubah atau hilang. Hilang atau berubahnya fungsi produk seringkali dapat teramati sebagai perubahan fenotip organisme tersebut. Misalnya, bila salah satu enzim yang berperan dalam sintesis pigmen mata suatu organisme tidak berfungsi, maka pigmen mata tersebut tidak akan dihasilkan dan warna matanya akan berubah. Gen yang normal dan termutasi dapat bersifat dominan atau resesif. Pada organisme diploid heterozigot, fenotip yang muncul adalah fenotip dari alel yang dominan. Alel yang dominan dapat ditranskripsi dan ditranslasi menjadi suatu protein dan aktivitas tersebut terlibat pada fenotipnya. Alel yang resesif tidak dapat menghasilkan protein tersebut. Kemudian macam-macam mutasi berdasarkan proses terjadinya mutasi spontan alami dan mutasi buatan atau induksi. Mutasi spontan atau alami yang pertama terjadi secara alami tanpa dicampur tangan manusia. 2. Menimbulkan varietas. 3. Umumnya merugikan. Contohnya pancaran sinar kosmik, sinar radioaktif di alam, sinar UV. Mutasi buatan atau induksi yang pertama ada campur tangan manusia. Kedua, umumnya bersifat menguntungkan. Ketiga, contohnya kolkisin menghasilkan buah tanpa biji. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu mutan. Mutan adalah individu atau organisme yang mengalami mutasi. Selanjutnya, apa itu mutagenesis? Mutagenesis adalah proses yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat suatu organisme mengalami mutasi. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Kemudian, apa itu mutagen? Mutagen adalah agen yang digunakan untuk membuat suatu organisme mengalami mutasi yang disebut mutagen. Menurut Madigan et al. 2012. Selanjutnya, kita akan membahas contoh mutagen. Mutagen fisika dan mutagen kimia. Mutagen fisika terdiri dari sinar X, sinar UV, sinar berenergi tinggi, gamma, beta, dan alfa. Mutagen kimia terdiri dari asam nitrit, kedua agen alkilase, ketiga akridin, keempat digitonin dan kolkisin, dan yang terakhir asam nitrit. Selanjutnya, kita akan membahas contoh mutagenesis. Mutagenesis pada lalat buah atau Drosophila melanogaster.
Terlihat dari ketiga tersebut, sinar UV dapat menyebabkan mutasi pada lalat buah dengan panjang gelombang yang biasa digunakan 253,7 nanometer. Sedangkan panjang gelombang 280 nanometer menyebabkan terjadinya sterilitas pada embrio lalat buah. Dan untuk panjang gelombang 300 nanometer pada larva lalat buah akan menyebabkan mutasi somatik pada usia dewasa. Selain panjang dosisnya itu, lama waktu dan jarak optimum juga mempengaruhi keberhasilan pada mutagenesis. Kemudian, mutasi yang terjadi pada lalat buah seperti berikut ini. 1. Perubahan warna mata. 2. Perubahan pada bentuk sayap. 3. Perubahan pada warna tubuh. 4. Perubahan pada bentuk warna mata. 4. Perubahan pada bentuk mata. Selanjutnya, berikut adalah cara untuk membuat mutagenesis pada lalat buah. Bahannya terdiri dari yang pertama kultur larva lalat buah, 2 medium sukrosa atau agar, 3 aquades, kapas, serta kertas, 4 medium standar, yaitu pisang dan tape. Bahan kimianya adalah larutan 2,5% natrium hipoklorit dan larutan kloroform. Alatnya adalah cawan Petri, lampu UV 15 volt, dan stereo mikroskop. Selanjutnya, adapun cara kerjanya. Yang pertama, mengkulturkan lalat buah jantan dan betina secara terpisah. Kedua, 80 pasang lalat buah ditempatkan dalam suatu tempat yang berisi sukrosa atau agar untuk pembentukan telur. Ketiga, telur-telur dideklorinasi dengan merendam dalam larutan 2,5% natrium hipoklorit selama 2,5 menit pada suhu ruang, kemudian dicuci dalam air. Keempat, telur kemudian ditempatkan pada media sukrosa atau agar dan diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam. Larva yang menetas dikumpulkan. Kelima, sekitar 200 sampai 300 larva ditempatkan dalam model monolayer di cawan Petri kaca berdiameter 9 cm yang mengandung sejumlah kecil larutan ringer atau diradiasi UV dari 2 lampu ultraviolet 15 watt selama 10 menit. Keenam, larva-larva ditransfer ke dalam botol yang telah diisi medium standar dan dikulturkan dalam gelap pada 25 derajat Celcius hingga lalat keluar dari pupa. Selanjutnya, yang ketujuh, mengamati berapa jumlah yang berhasil menjadi pupa dan menetas serta morfologi lalatnya. Lakukan pembiusan dengan kloroform sebelum pengamatan agar lalat yang mudah ditumbuk tidak terbang atau lepas dari botol pertumbuhan. 8. Semua prosedur setelah radiasi UV dilakukan di bawah lampu kuning, bukan lampu putih, agar tidak terjadinya perbaikan DNA. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.